Assalamualaikum. Nah, tepat di hari Minggu tanggal 23 Januari 2023 di mana video ini diambil. Nah, video diambil dari Jalan Perwira. Kita akan bertemu dengan gedung Bayangkara yang sebelah kanan ini. Gedungnya masih klasik ya, masih bangunan lama. Setelahnya di samping itu ada TK Bayangkara. Kita tahu lah ya TK siapa yang punya. Selanjutnya di samping TK Bayangkara ada Polsek Bangko. Nah, ini bangunannya dominan warna kuning. Menelusuri Jalan Perwira, kita akan bertemu beberapa kantor penting. Dan ini rumah dinas Bupati Rokan Hilir yang berada di pusat kota Bagan Siapi-Api. Pemandangan jalan yang bersih dan pohon-pohon yang masih asri. Video ini diambil di waktu sore. Selanjutnya, kita akan bertemu dengan tulisan I love Bagan Siapi-Api, di mana tulisan ini berada di lapangan Pelti, di mana banyak orang-orang berfotoria dekat tulisan tersebut. Selanjutnya, kita akan bertemu dengan kantor pos, di mana kantor pos ini dominan warna oranye. Kantor pos sering digunakan sebagai kantor untuk penyaluran bantuan sosial. Nah, jadi di sini akan dibuka tenda untuk kepentingan sosial. Selanjutnya, kita akan bertemu perempatan jalan, di mana perempatan jalan ini akan kita temukan berbagai kantor penting lainnya. Seperti sebelah kanan saya ada kantor Bupati Lama, di mana sekarang sudah dialihfungsikan menjadi kantor BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya, kita akan bertemu dengan bangunan BRI Bagan Siapi-Api, di mana BRI Bagan Siapi-Api ini merupakan cabang kedua di Indonesia. Ini adalah bangunannya yang sangat ramai. Setiap harinya ada aja nasabah yang datang ke sana. Nah, di depan Bank BRI kita akan bertemu rumah dinas BRI yang berwarna putih dan biru. Memasuki perempatan jalan kedua, di samping rumah dinas BRI, kita akan bertemu kantor DPR, di mana dulunya kantor DPR ini masih aktif digunakan. Tetapi sekarang kantor DPR sudah berpindah di kawasan Batu Enam. Sekarang kantor Bupati ini dialihfungsikan menjadi tempat ngopi yang hits, yang selalu banyak dikunjungi kalangan masyarakat. Selanjutnya kita akan bertemu dengan sekolah swasta, yaitu Sekolah Setiabudi yang bangunannya berdampingan dengan ruko-ruko orang Cina. Nah, ini adalah ruko-ruko, dan di sampingnya ada rumah makan Fajar Sari yang sangat terkenal di Bagan. Selanjutnya kita masuk Jalan Pahlawan, di mana di Jalan Pahlawan ini juga terdapat beberapa kantor penting lainnya, seperti Bank Riau Kepri Syariah dan SMP Muhammadiyah. Selain banyaknya kantor di jalan ini, Jalan Pahlawan dikenal juga sebagai jalan utama untuk menuju kota-kota besar seperti Labuhan Tangga, Tanah Merah, Ujung Tanjung, Pekanbaru, dan lain sebagainya. Nah, di Jalan Pahlawan ini juga terdapat Rumah Sakit Umum Daerah Pratomo, di mana rumah sakit satu-satunya yang ada di Bagan Siapi-Api. Selain itu, juga terdapat kantor pemadam kebakaran dan PLN. Jadi,
Jalan Pahlawan dikenal jalan yang sangat strategis. Selain dari berbagai yang sudah disebutkan, terdapat juga masjid yang sangat terkenal, yaitu Masjid Raya Al-Ihsan, di mana masjid ini tepat berada di samping jalan masjid. Nah, masjidnya sangat bagus dan warnanya juga sangat cerah. Kita akan terus menelusuri Jalan Pahlawan, di mana di sini juga kita temukan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Jalan Pahlawan yang sangat strategis ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk berdagang di pinggir jalan. Kita akan terus menelusuri Jalan Pahlawan sampai kita menemukan beberapa jembatan. Nah, di Jalan Pahlawan juga ada PO Primajaya atau Travel Primajaya. Selain itu juga ada Alfamart. Selanjutnya, di perempatan jalan, kita akan ketemu salah satu masjid dalam proses pembangunan. Nah, Jalan Pahlawan hampir habis. Selanjutnya, kita akan memasuki jembatan pertama, di mana jembatan ini sering disebut jembatan Jalan Bulan. Nah, ini adalah jembatan pertama yang akan kita lewati. Di bawah jembatan Jalan Bulan ini dulunya pernah dibuatkan wahana, tapi sayangnya itu tidak bertahan lama. Nah, kita akan melihat ini sungai apa. Nah, jadi ada gapura, di situ tertera tulisan Taman Sungai Pabrik. Jadi sungai ini cukup panjang. Nanti kita akan telusuri sampai ke dalam. Setelah melewati jembatan yang pertama, kita akan memasuki kawasan bebas lalu lintas. Ya, mungkin masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sudah tahu ya kebiasaan orang-orang di Bagan seperti apa dalam berkendaraan. Coba komen ya. Selanjutnya, kita akan menemukan masjid yang cukup terkenal juga, yaitu Masjid Al-Kautsar. Dominan warna coklat muda dan tua. Di Jalan Bagan Puna ini, kita akan menemukan Terminal Sekapur Sirih.
di mana terminal ini dominan biru putih. Ya, warnanya cukup bagus dan menarik perhatian kita semua. Selanjutnya, kita akan melewati jembatan kedua, di mana sering disebut Jembatan Karanganyar. Nah, baru-baru ini banyak pedagang yang memanfaatkan kondisi di tepi jalan. Pedagang ikan asin. Selanjutnya, kita akan terus menelusuri Jalan Bagan Punak menuju Jalan Kecamatan. Jadi, di kawasan ini rawan banjir karena datarannya cukup rendah ditambah musim hujan. Jadi, beberapa rumah warga terasnya terendam. Di sini sudah memasuki Jalan Kecamatan, di mana kita bisa melihat rumah-rumah warga terasnya tenggelam. Nah, di Jalan Kecamatan ini juga baru dibangun Masjid At-Tauhid. Nah, setelahnya kita akan melewati jembatan ketiga. Ini jembatan ketiga. Nah, setelah melewati itu kita akan bertemu dengan kantor PDI Perjuangan. Di Jalan Kecamatan ini ada salah satu madrasah, yaitu Madrasah Hubul Watan. Nah, ini adalah salah satu rumah mantan anggota dewan. Ini adalah SD 011 Bagan Punak Meranti. Selanjutnya kita akan melewati jembatan keempat, di mana di
Bawah jembatan ini terdapat Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 2 Bangko. Dulunya SMP ini berada di bagian hulu, tetapi karena ada satu kejadian, makanya SMP sekarang dipindahkan di Jalan Kecamatan. Selanjutnya kita akan bertemu SPBU, di mana orang-orang Bagan sering menyebutnya galon. Jadi di bagian si api-api itu tidak ada namanya SPBU, yang ada namanya galon. Ya begitulah. Selanjutnya setelah kita melewati SPBU atau galon, kita akan memasuki area perkantoran yaitu Batu 6. Di Batu 6 ini kita akan menemukan satu buah kantor yang warnanya cukup terang menderang, di mana kantor ini juga digunakan sebagai kawasan pertanian, dan masyarakat menyebutnya kantor BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, setelah itu kita akan terus menelusuri area perkantoran ini. Kita akan menemukan hutan kota yang sering digunakan sebagai tempat rekreasi. Dan inilah hutan kota yang paling terkenal di Bagan. Kawasannya cukup luas dan di dalamnya masih terdapat pohon-pohon yang masih asri. Ini adalah penampakannya dari luar. Berselang 500 meter dari hutan kota, kita akan menemukan sebuah kantor Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, jadi kantornya itu masih asri. Selanjutnya kita akan menemukan kantor Gedung Wanita dan Badan Pertanahan Nasional. Jadi di Batu 6 ini memang terkenal kawasan perkantoran. Nah, selanjutnya kita akan menemukan juga kantor Dinas Lingkungan Hidup.